Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Dalam putusan tersebut, MK menetapkan bahwa ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% dari perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan DPRD sebelumnya, atau 20% dari jumlah kursi di DPRD. MK memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah dari partai politik kini disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dari jalur independen sebagaimana diatur dalam pasal 41 dan pasal 42 UU Pilkada. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut. C. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut. D. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten atau kota tersebut. Keputusan ini membawa perubahan signifikan, terutama bagi pencalonan Gubernur Jakarta yang sebelumnya menjadi sorotan karena dominasi Koalisi Indonesia Maju. Anies Baswedan, mantan Gubernur Jakarta yang sebelumnya kesulitan mendapatkan dukungan partai politik untuk maju, kini mendapat peluang baru dengan hanya membutuhkan 7,5% suara dari pemilu legislatif sebelumnya untuk dapat dicalonkan. Seperti diketahui, saat ini PDIP menjadi satu-satunya partai politik yang belum menyatakan calon gubernurnya. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengapresiasi putusan MK yang mengabulkan permohonan perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah. Hasto menyatakan bahwa PDIP kini memiliki peluang untuk mengusung kadernya dalam pilkada mendatang. Namun, ketika ditanya mengenai kemungkinan PDIP mengusung Anies Baswedan, Hasto memilih untuk tidak menjawab. Ya kan calon sendiri, bisa mengajukan. Ya nanti kita lihat aspirasi rakyat, ini kan suatu keputusan yang memberikan angin segar. Sehingga kami langsung berdialog untuk melihat bagaimana harapan-harapan rakyat tersebut. Penetapan tanggal 27 sampai tanggal 29. Ada yang daftarkan tanggal 27, ada yang didaftarkan tanggal 29. Mas Hasto terkait dengan peluang Mas Anies dengan Pak Hendrar gimana Pak? Ya namanya peluang kan setiap orang pemimpin yang mendapatkan apresiasi dari rakyat punya ruang untuk dicalonkan dan itulah yang akan dicermati oleh PDI Perjuangan. Mas Anies lewat akun media sosial juga sudah mengutip Bung Karno, Mas. Untuk cakup Jakarta, Mas Hasto. Tunggu tanggal mainnya. Mas Anies tadi lewat akun media sosial juga sudah mengutip kata-kata Bung Karno. Artinya udah disinyalmen. Ya Bung Karno kan proklamator bangsa, bapak bangsa. Apalagi di dalam pidato Ibu Mega sebagai inspektur upacara menegaskan Bung Karno ini dalam perspektif geopolitik itu peran kepemimpinannya membebaskan bangsa-bangsa Asia Afrika terutama bangsa-bangsa Islam dan kemudian Bung Karno mendapat gelar pendekar dan pahlawan bangsa Islam sehingga inilah yang kemudian Pak Anies memberikan apresiasi dan kami terima karena Bung Karno adalah bapak bangsa kita semua. Mas Hasto ini kan yang mengajukan Partai Gelora sama Partai Buruh itu dari DPP PDIP, apakah menyampaikan terima kasih ke kedua partai itu? Ya ini selalu keadilan itu akan mendapatkan jalannya dan melalui Partai Gelora, Partai Buruh kami mengucapkan terima kasih. Masa komunikasi PD dan lebih intens dengan Pak Anies?
akan lebih lanjut dilakukan komunikasi. Bahkan kemarin Pak Baskara juga sudah melakukan komunikasi. Ya kita akan dorong calon-calon terbaik yang mampu membangun negara kita melalui pembangunan di daerah, dan itu mendapatkan legitimasi dukungan kuat dari rakyat. Itu sikap dari PDI Perjuangan yang sejak dulu kokoh di dalam mengawal jalan kerakyatan ini, sehingga rakyat yang berdaulat untuk menentukan pemimpin jangan sia-siakan hak rakyat itu hanya karena bansos, hanya karena intimidasi, hanya karena calonnya ini anak si A, anak si B yang merupakan pejabat negara. Tapi gunakan dengan nurani untuk memilih pemimpin yang betul-betul membawa kemajuan daerahnya karena rekam jejaknya yang sangat baik sebagai pemimpin. Pak Anies Baswedan itu putra, ya tokoh pahlawan. Ya Pak Baswedan itu beliau juga dikenal perjuangannya di BPUPK. Mas Hasto, ini putusan MK juga menyatakan artinya Mas Kaisang juga gagal gitu untuk maju di Pilgub. Saya nggak dengar. Kalau Mas Kaisang gagal. Oh ya, jadi gagal tidaknya itu kan seseorang melalui ujian-ujian sejarah. Jadi melalui gemblengan sejarah. Apakah pemimpin itu punya etika dan moral, punya kemampuan di dalam menjawab suara rakyat, itu bagi PD Perjuangan seperti itu. Karena itulah kami melakukan kaderisasi kepemimpinan. Tindak lanjut dari KPU sendiri harusnya gimana Mas terkait putusan ini? Ya KPU harus tegas. Dulu aja ada perubahan MK 90 langsung dirubah, dan itu pelanggaran etika berat, apalagi ini masih ada waktu. Jadi KPU ya harus melakukan penyesuaian. Semoga sehat-sehat semua ya. Kawan-kawan sekalian, konsolidasi nasional hari ini. Selain PDIP, Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi juga memberikan tanggapan terkait putusan MK ini. Menurutnya, PKS telah memutuskan untuk mencalonkan pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada DKI Jakarta, bersama dengan 11 partai lainnya dalam koalisi Indonesia Maju, Kim Plus. Hari ini, DPP PKS mengumpulkan seluruh kandidat pilkada. PKS juga menyatakan kesiapan untuk bersaing secara sehat dengan calon manapun, termasuk jika Anies Baswedan diusung oleh PDIP dalam pilkada nanti. Dengan perubahan ini, langkah politik Anies Baswedan ke depan masih menjadi tanda tanya. Akankah Anies bergabung dengan PDIP atau memilih jalur lain?